Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi amala wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman jazila, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati keluarga almarhum Sirton Malaika, dan yang saya muliakan, saya hormati Bapak Syahril, yang saya muliakan, saya hormati seluruh jamaah muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar komunitas Gorontalo yang ada di Ternate yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, sebelum kami menyampaikan sedikit mau'izah hasanah atau at-tazkir, kita sama-sama mengirimkan Fatihah buat almarhum. Semoga Allah jadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman surga. Al-Fatihah ila ruhil ila Sirton Malaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadhihi ni'man atau ni'mah min ni'amillah subhanahu wa ta'ala allati manna 'alaina fi hadzal majma' al-mubarak. Ini satu kenikmatan. Walaupun ini majlis perkumpulan duka karena ada yang meninggal dunia, saudara kita Bapak Sirton, tapi saya katakan ini satu kenikmatan. Di zaman yang penuh dengan hiburan, kelalaian, kita masih sempat berkumpul untuk menghadiri yang bisa dikatakan majlis tazkir, majlis yang mengingatkan diri kita, yaitu kematian. Dan Allah yang kumpulkan kita saat ini di tempat mulia ini untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita masing-masing. Kita saksikan berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Nah, tinggal kita saja tunggu giliran. Ya, sehingga ini menjadi satu peringatan bahwa kita tidak hidup selama-lamanya di sini. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Jika kita menanam kebaikan di dunia, maka kita akan panen kebaikannya di akhirat. Itu saja paling inti dari majlis ta'aziyah. Karena pengingat ini manfaat. Tapi Allah sebutkan peringatan atau pengingat ini manfaat hanya kepada orang mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang beriman. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan kepada manusia bahwa ada kehidupan setelah kita meninggal dunia. Wa fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kemudian zikir juga menenangkan hati kita dengan mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Ayat ini menceritakan zikir itu membuat ketenangan di dalam hati, dan juga zikir bukan hanya membuat ketenangan di hati, tapi zikir yang kita baca jika niatnya untuk kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia, maka hal itu akan memberikan manfaat kepada mereka. Makanya diadakan tahlilan. Ada dua pendapat ulama pertama yang mengumpulkan zikir-zikir di dalam tahlil kemudian diamalkan oleh kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan orang pertama yang merintis amalan tahlil yang sudah diamalkan ratusan tahun oleh umat Islam khususnya di Indonesia itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun Matibul Haddad. Ada yang mengatakan Syekh Barjanzi sebagai orang pertama yang membuat tahlilan. Walhasil kedua ini adalah ulama besar. Tentu mereka menyusun itu bukan asal-asalan. Karena punya manfaat, maka itu ditradisikan oleh umat Islam ahli sunnah wal jamaah, bacaan-bacaan zikir yang nanti pahalanya disampaikan kepada almarhum. Wa kama qala Imam Suyuti fi Syarh Sudur mengatakan orang yang meninggal dunia itu lebih butuh kepada doa orang hidup melebihi butuhnya orang hidup kepada makanan dan minuman. Yang mereka butuhkan itu doa. Oleh sebab itu majlis zikir ditambahkan dengan majlis tazkir. Ini majlis dua, majlis zikir dan majlis tazkir. Zikir bacaan zikir, tazkir peringatan akan kematian. Dan memang Nabi SAW mengajarkan demikian. Nabi pernah mengatakan kadiru majalisakum bizikril maut, keruhkanlah majlis kalian dengan mengingat kematian. Wa fi riwayah Nabi katakan aktsiru min hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu apa? Mengingat kematian. Kenapa mengingat kematian ini sangat penting? Karena kita ini manusia punya sifat yang namanya lupa. Itu fitrah. Bisa jadi saat ini kita khusyuk, keluar dari majlis hilang. Dan itu fitrah. Dan keadaan semacam ini bahkan terjadi di masa sahabat. Itu para sahabat pernah menyampaikan keluhan masalah ini. Ya Rasulullah, kami kalau ngumpul sama engkau di majlis kami khusyuk, ya, kami khusyuk, kami hudur, kami syuhud. Tapi di saat pulang ke rumah khusyuk kami hilang. Maka Nabi katakan seandainya kau khusyuk dari majlis dan khusyuk itu kau jaga sampai ke rumah, bahkan di dalam aktivitas hidupmu kau tetap dalam keadaan khusyuk, maka pasti malaikat akan berjabat tangan denganmu. Artinya itu magom yang tinggi ya. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa mencapainya. Banyak orang khusyuk di rumah, khusyuk banyak orang tengah malam khusyuk banyak orang dia mendapatkan nikmat bukan dari pintu yang lain, tapi pintu zikrullah, dari pintu munajat, dari pintu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga banyak. Maka ini momentum nikmat dari Allah. Allah izinkan kita dapat peringatan, tazkir. Al-Habib Al-Haddad mengatakan di dalam gosidahnya itu, was'alhu salamah min daril futun, selalu minta kepada Allah agar Allah selamatkan diri kita dari tempat yang banyak fitnah ini. Dunia ini tempat futun, daril futun. La yadik sadruk fal hadith yahun. Jangan sempitkan hati kalian dengan sebab problem-problem yang sifatnya duniawi saja membuat kalian sumpah. Karena yang di dunia ini semuanya ringan. Kata beliau, Allahul Muqaddir wal alam syu'ur. Allah yang mengatur semuanya. Alam semesta itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini majlis tazkir, majlis zikir dan majlis mengingatkan. Dulu di masa-masa para asfiya
Itu diceritakan oleh Ibnu Zawzi al-Baghdadi dalam kitab Sifatus Sofwah yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Saking khusyuknya mereka di zaman itu, kalau majlis tazkir diadakan, itu pasti ada yang pingsan dan meninggal dunia selesai mendengar ceramah. Meninggal dunia. Kalau pingsan saya saksi mata. Kami dulu di Hadramaut tahun 2006, kami hadiri majlis Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan memang mukim di tempat tersebut. Itu kalau ibtihal itu permohonan. Jadi dia semacam doa tapi tidak menggunakan tartib doa. Kalau tartib doa kan formal, harus ada alhamdulillah, ada salawat, ya kan? Ada istighfar. Tapi kalau ibtihal itu hanya sekedar curhatan kepada Allah, permintaan kepada Allah. Itu Habib Umar tiap kali ibtihal 40 orang, 30 orang pingsan. Karena apa? Mereka disirami dengan kejernihan jiwa dan hati dan sudah dididik sehingga khusyuk. Nah, kita ini kadang-kadang di majlis tazkir tidak khusyuk, tapi di masjid lahi khusyuk. Berapa banyak orang khusyuk dengan handphone tapi dengan Al-Quran tidak pernah khusyuk. Berapa banyak orang khusyuk dengan nonton film, tapi ketika mendengarkan tausiah, taujihat tidak khusyuk. Wah, itu berarti ada yang salah dalam hati dan wajib diperbaiki. Inna fi dzalika la dzikra liman kana. Ini zikir hanya bisa kepada orang yang wa huwa syuhud. Wa fi riwayah wa huwa syahid. Hatinya hadir. 40 orang pingsan, 30 orang pingsan. Kalau zamannya Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, itu julukannya Simatul Qulub, cambuk hati. Tiap kali berikan mau'izah, nasihat, ada yang sampai meninggal dunia. Apalagi menceritakan alam akhirat, alam kubur, diceritakan yaumul qiyamah, diceritakan neraka. Itu banyak yang meninggal. Julukan diberikan oleh ulama Simatul Qulub. Kenapa bisa meninggal? Ya mungkin yang dengar hatinya dia merespon itu. Itu magom mereka, ya, keadaan hati mereka di zaman itu. Makanya sahabat gambarkan kalau Nabi ceritakan surga, apalagi Nabi Muhammad SAW, ya, itu seakan-akan mereka berada dalam surga. Dan Nabi ketika menceritakan surga, Nabi pernah lihat surga. Beda dengan yang lain, belum melihat surga. Dan Nabi ketika menceritakan neraka, itu sahabat menangis. Ada yang sampai pingsan juga ada. Karena Nabi menyampaikan kisah atau riwayat tentang neraka, Nabi pernah melihat neraka. Begitu juga Nabi menceritakan Allah. Nabi pernah melihat Allah. Makhluk lain tidak ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pentingnya majlis tadzkir. Fadzakir Al-Quran. Wa fi qauli ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam surat Al-Jum'ah juga dikatakan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Segeralah mengingat Allah. Wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Allah perintahkan banyaklah zikir. Perbanyaklah mengingat Allah. Kalau mengingat mati jangan rutin. Gak bagus. Nanti semangat hidup hilang. Kita dilarang juga kebanyakan mikirin mati. Tapi ada momentum harus kita pikirkan. Sebagai apa? Bahan pengingat diri kita. Karena kita disebut di dalam Al-Quran oleh Allah, ulaika humul ghafilun, ulaika humul ghafilun. Itu sangat banyak. Ya, karakter manusia itu lalai, lupa, lalai. Nah, obatnya untuk kembali ingat, tazkir, nasihat. Dan Nabi katakan pengingat terbesar itu kuburan.
Dari sekian banyak pengingat-pengingat, Rasul katakan tapi pengingat yang paling besar itu adalah al-qabr. Nabi perintahkan ziarah kubur. Salah satu fadilah ziarah kubur yaitu mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal'an fadhruha fa innaha turiqul balaq wa tadma'ul 'ain wa tudzakirukum al-akhirata atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarahlah kubur, kata Nabi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, ya, karena awal-awal Islam masih tercampur dengan tradisi ziarah orang-orang musyrik. Ya, itu masih kuat pada waktu itu. Tapi ketika umat Islam, sahabat Nabi, keimanannya sudah mantap, sudah kuat, ya, tauhidnya sudah bagus, kemudian Nabi katakan sekarang kalian ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur diperintahkan oleh Nabi? Nabi katakan fadilahnya, karena ziarah kubur itu turiqul qalb, dia menghaluskan hati. Makanya heran kalau dia kuburan itu masih sempat main handphone, masih sempat tertawa, apalagi ngantar jenazah. Ya, masih sempat bergurau, masih sempat ngobrol. Ini nasihat yang paling akhir. Kalau nasihat kematian pun tidak mempan, maka tidak ada lagi nasihat yang lain. Maka Nabi katakan hati menjadi lembut dengan ziarah kubur dan meneteskan air mata, tadmal ain wa tudzakirukumul akhirat. Dan kuburan itu, ziarah kuburan itu membuat kalian ingat kepada akhirat. Dan itu hikmah ziarah kubur. Berarti di sini ada perintah juga kita mengingat akhirat. Ada perintah juga mengingat kematian. Kalau tidak ada pengingat kematian, kita bisa lalai. Itu yang disebut wa ulaika humul ghafilun. Nah, orang yang meninggal dunia, kita sebagai umat Islam diwajibkan mendoakan. Kama tadinu tudanu. Saat ini kita doakan orang yang meninggal dunia. Suatu saat kita meninggal dunia akan pasti didoakan oleh orang. Tapi kita sendiri ketika hidup tidak pernah mendoakan saudara kita yang meninggal dunia, apalagi tidak pernah menghadiri acara-acara ta'aziyah, tidak pernah menghadiri acara-acara pemakaman atau sholat jenazah dan seterusnya, dibalas sama Allah. Suatu saat dia meninggal, bisa jadi tidak ada yang datang. Kalaupun datang sedikit. Kalau dia tidak pernah mendoakan, maka tidak ada orang juga mendoakan dia. Itu hukum yang ada di dalam Islam, namanya istilahnya kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Nah, orang yang meninggal dunia, Nabi ajarkan satu doa. Doa ini menjadi doa wajib. Doa wajib, saya katakan wajib, artinya usahakan jangan sampai tinggalkan doa ini. Yang Nabi ajarkan, ada orang meninggal dunia, Nabi bacakan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling pendek. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal bard wa naqqayhi minal khataaya kama yunqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawzihi wa qihi adzabal qabr wa fitnatahu wa adzaban nar wa adkhilhul jannata. Kalau guru-guru kami menambahkan wa adkhilhul jannata bi ghairi hisab, dan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Ini doa ijazahnya langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajarkan doa ini secara langsung. Yang pertama di situ dari doa yang mencakup makna yang sangat menyeluruh bagi orang yang meninggal dunia. Dari sini juga kita pahami bahwa doa itu manfaat kepada orang meninggal, karena Nabi bacakan doa itu kepada orang yang sudah meninggal. Allahumma gfir lahu, minta pengampunan. Ini yang paling penting. Kita punya sholat, sunnahnya itu habis sholat baca istighfar 3 kali.
Setiap sholat 5 waktu Nabi ajarkan baca istighfar 3 kali sunnah. Jadi setelah salam assalamualaikum, kemudian astagfirullahaladzim. Jangan dulu baca yang lain. Kenapa? Karena mungkin saja dalam sholat kita itu banyak sekali kekurangan di hadapan Allah. Kita tidak berharap kesempurnaan amal di hadapan, itu sangat sulit. Kita harus mengakui bahwa kita lemah. Wah, sekelas Imam Haddad saja yang magomnya gutut, itu munajatnya mengakui saya hamba yang hina. Ana abdun sora fakhri domna fakri wattirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari walam azal bil babi waqif fa'adim rabbi wuqufi biwadil fadl akif fa'adim rabbi wuqufi anta ta'lamu kaifa hali ya ilahi wa maliki anta ta'lamu kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali fatadarakni bi lutfi minka ya maula mawali ya karimal wajhi gifni qabla an yafna istibari. Itu pengakuan seorang wali. Ya Allah, saya hamba yang banyak dosa, saya banyak kekurangan, ibadah saya nol. Ya, harapan saya pengampunanmu, harapan saya kasih sayangmu ya Allah. Ini sekelas level seorang wali. Imam Haddad itu dari kecil tidak pernah maksiat mata, karena dari kecil buta. Wa usia masih anak-anak sudah 500 rakaat sholatnya, 700 rakaat sholat per hari. Jadi ulama besar menyusun Ratibul Haddad, dibaca timur dan barat, kaum muslimin membacanya. Tapi doanya begitu, munajatnya. Ana abdun sora fakhr, saya hamba hina. Ya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Doa saya, permohonan saya sebagai bukti saya ini adalah hamba yang fakir. Kita bukan amalan berantakan, ya, akhlak tidak baik, hati kotor, sudah merasa penghuni surga. Doanya semuanya tinggi. Ya Allah, ini hambamu yang taat kepadamu, yang soleh ini, yang baik. Dalam doanya ada kesombongan. Sudah merasa dirinya suci, merasa dirinya baik. Para aulia kebalikan, makin mengenal Allah, makin merasa hina. Gak ada dalam kamus mereka kesombongan, gak ada. Sombong dari nasab tidak ada, sombong dari ilmu tidak ada, sombong dari ibadah tidak ada. Wah, kalau sudah mengenal Allah, dia tahu dia budaknya Allah. Maulaka al-muhaimin innahu yaraka. Allah sebagai pencipta maha tahu dari seluruh keadaan hambanya. Fawwid luh umurak wahsin fil dzunun, serahkan semua perkara kepada Allah dan berprasangka baiklah kepadanya. Ini penting. Poin terakhir ini penting. Kalau mau meninggal dunia, prasangka baiknya kepada Allah 100%. Sekalipun kita banyak kekurangan ketika hidup, jangan kita suuzon ketika mau meninggal dunia. Kayaknya nih saya punya dosa terlalu banyak. Ya. Ini cerita mau meninggal. Kayaknya dosa saya kebanyakan, Allah tidak akan ampuni saya. Ya itu Allah akan gobul sesuai yang kau sangkakan kepada Allah. Makanya wasiat Nabi beberapa bulan sebelum beliau wafat itu dicatat dalam kitab wasoya, kitab wasiat Nabi Muhammad. Nabi sebelum wafat memberikan satu statement wasiat kepada umat. Beliau mengatakan begini, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa an yuhsina dzan billah. Pakai nun taukid, penegasan. Wala yamutanna ahadukum, jangan pernah sekali-sekali kalian meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Jadi amalan terakhir prasangka baik. Sebejat apapun kita, ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Munculkan rahmat di situ. Karena tidak lagi ada kesempatan beramal. Sudah mau meninggal, mau sholat gak bisa, baca Al-Quran gak bisa. Yang dia bisa dua, taubat dan pengharapan.
taubat dan harapan. Karena setelah meninggal sudah tidak ada lagi taubat, sudah tidak lagi harapan. Harapan itu hanya di dunia. Makanya orang-orang yang sudah meninggal dunia, harapannya itu terlambat. Sudah meninggal baru berharap. Itu diabadikan di surat Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu sholiha fima taraktu. Ini sudah meninggal, dia mengatakan seandainya Allah saya bisa kembali lagi, saya beramal soleh. Dulu yang saya tinggalkan di dunia saya sesali, tapi kalau saya bisa kembali lagi, saya akan memperbaiki diri saya beramal soleh. Tapi kan terlambat, sudah meninggal. Kalau mau berharap waktu masih hidup, kalau mau bertobat masih hidup. Maka Allah jawab, kalla innaha kalimah huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ucapanmu gak ada manfaat. Jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Menyesalnya salah tempat. Sudah meninggal menyesal. Firaun saja menyesal, tapi terlambatnya belum meninggal lagi. Ruh masih di tenggorokan saja tidak diterima sama Allah. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir. Ya, riwayat Imam Tirmidzi di dalam Sunan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba jika ruhnya sampai tenggorokan. Itu Firaun sudah bertobat, tapi taubatnya terlambat, ruh sudah sampai di tenggorokan. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi Allah tidak terima. Jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kesempatan hidup ini. Kesempatan hidup. Dan Allah izinkan kita hadir mendengarkan ucapan ini. Ini ucapan saya gak pakai konsep. Yang mengalir begitu aja. Kalau ini konsep dibuat-buat. Dan pengingat ini pertama kali saya tujukan kepada diri saya, bukan kepada orang lain. Karena semua kita butuh yang namanya tadzkir. Ya, gak ada kita di sini malaikat, gak ada. Kita manusia. Al-insan makanul khoto, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Siapapun dia, maka semua butuh kepada tadzkir, pengingat. Jadi minta pengampunan itu yang pertama. Ya, istighfar. Kita istighfar 3 kali di salat. Gitu. Dan Nabi katakan man wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang paling bahagia di akhirat, kata Rasul. Khususnya di yaumil qiyamah ketika diberikan kitabul amal, buku amal, catatan amal. Kata Nabi, pada waktu itu orang yang paling senang menerima buku amal itu, dia dapati di dalam buku amal banyak minta ampun kepada Allah. Itu dia paling beruntung dan paling bahagia. Makanya doa pertama di saat mendoakan jenazah minta pengampunan. Allahumma ighfir lahu. Yang kedua, warhamhu. Ya Allah, berikan kasih sayang kepadanya. Ini penting juga. Kita punya Tuhan ini baik, luar biasa. Baik sekali. Ya. Kalau memang masuk neraka itu orang memang sudah terlampau jahat. Nabi Muhammad tuh punya harapan satu yang paling tertinggi. Ingin seluruh manusia, bukan hanya umat ya, seluruh manusia, manusia dari bangsa jin juga sekalipun, semua makhluk itu Nabi ingin semuanya masuk surga, termasuk iblis. Iblis juga Nabi punya harapan masuk surga. Maka sebab itu hikmah dalam kitab-kitab sejarah Sirah Nabawiyah itu kan ada syaqqu sadr, pembelahan dada, dikeluarkan hati Nabi, iya kan? Ini jangan disalahpahami. Bukan hati Nabi kotor kemudian dibersihkan. Itu catatan buku kaum orientalis. Mereka ingin menjatuhkan derajat sucinya Rasul. Hati Nabi sudah super bersih, tapi Allah keluarkan itu hati. Dijelaskan oleh Imam Al-Qastalani dan Ibnu Hajar dan ulama-ulama ahli hadis lainnya, bahwa Allah Ta'ala keluarkan ruang kasih sayang Nabi yang terlalu luas sampai terbagi kepada iblis. Itu dikeluarkan. Wa fil riwayah dikatakan wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Allah tidak mengeluarkan hati Nabi karena membersihkan kotoran, tidak.
hati Nabi sudah bersih, tapi Allah menambah hati Nabi yang sudah bersih dan suci lebih tambah suci lagi. Itu pernyataan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Sintul Durar. Jadi minta rahmat. Dan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi innama ana rahmatun muhda. Nabi katakan dalam hadis, saya ini rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Wa Abu Hasan Sazili, seorang sufi kabir, mengatakan al-anbiya li ummatihim atiyah wal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi hadiyah wal atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Para nabi terdahulu Allah utus kepada kaumnya mereka sebagai pertolongan Allah kepada mereka. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW, itu Allah berikan hadiah kepada kita. Bukan pertolongan, hadiah kepada kita. Kalau pertolongan, pemberian Allah berikan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah Allah berikan kepada orang yang dicintai. Kita sudah dapat hadiah besar. Cukuplah ini hadiah terbesar, hadiah kita dipilih menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tidak main-main. Kesaksian kita ini, syahadatnya kita ini kepada Nabi Muhammad sebagai umatnya itu tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Sudah dicatat nama-namanya. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitab Ibris, di situ dinukilkan oleh Ibnu Mubarak bahwa setiap nama umat Nabi Muhammad dan nama-nama penghuni surga, daftar namanya itu sudah pernah diberikan kepada Nabi Muhammad. Namanya sudah ada. Nah, kita termasuk beruntung karena menjadi umat Nabi SAW. Itu sudah khiyarun min khiyarin min khiyar, pilihan dari yang terpilih. Sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat ini? Bagaimana kita jaga nikmat ini? Ya. Yang perlu kita jaga nikmat ini, selalu berikan senyuman di wajahnya Nabi. Nabi itu senyum bahagia kepada umatnya jika umatnya ini menghadiahkan kepadanya amal baik. Padahal amal baik itu bukan untuk Nabi, untuk diri kita, tapi hal itu sudah membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia. Basyir wajha nabiyaka bisolih amalikum. Berikanlah senyuman bahagia di wajah Nabi kalian dengan amal soleh kalian. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi kita kalau mau selamat di kuburan, mau selamat di akhirat, kita harus ambil rahmat Allah yang terbesar. Satu tadi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, hakikatnya kita ini nanti ditolong oleh beliau. Amal kita hakikatnya gak bisa menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita hakikatnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah disebut dengan asy-syafa'ah. Nabi diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, pertolongan. Artinya yang menolong kita masuk ke surga adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawi mulkillah. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ali adhar wa ashabil akhyar adana Allah wa ifdalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti asari wa ruwahi wa gidaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un موضوع اللوح والكلام بدر الدجى شمس الدهاء مصباح الظلام سيد الكونين وصفي الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف سيد العرب والعجام نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاق بنوره صلوا عليه وسلموا تسليما
وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معزوما ولا تجعل منا ولا منا شيئا محروما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أما وخاصة لمن لا ذائر له ولا ذاكر له وأمة جميع برحمة ورضوان وأسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تخزنا على غرة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا مخزولين ولا مبدلين ولا مغيرين أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Minta maaf jika ada salah kata dan menyinggung dari kalimat saya, mohon diampuni oleh Allah Ta'ala di dunia wal ukhirah. Diwafatkan husnul khatimah setelah panjang umur sehat wal afiyah amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran kita semua. Amin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara ini ditutup, kami atas nama keluarga besar kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo sekaligus mewakili keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga keringanan langkah Bapak Ibu menuju dan hadir pada acara ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya acara ini marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.